warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan ya di masa transisi dari pandemi ke endemi COVID-19 ya. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang ya aspek masyarakat informasi ya. Karena aspek hukum informasi itu tidak mungkin terlepas dari yang namanya masyarakat informasi ya. Oke. Kita lihat dulu definisinya dulu ya. Information society atau masyarakat informasi itu merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan ya sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi informasi. Jadi masyarakat informasi itu mereka itu sekumpulan orang ya atau di sekumpulan kelompok atau masyarakat itu sendiri yang menggunakan informasi ya dan teknologi untuk meningkatkan kegiatan perekonomian mereka. Kalau dari definisi ini seperti itu ya. Jadi masyarakat ataupun kelompok atau sekumpulan orang yang menggunakan informasi dan teknologi komunikasi itu untuk hidup ya, untuk menjalankan kehidupannya setiap hari ya. Mulai untuk kepentingan sosial, budaya, ekonomi, ya, hukum, mereka selalu menggunakan informasi dan teknologi komunikasi. Itu kuncinya di situ. Nah, apa sih ciri-ciri dari masyarakat informasi begitu ya? Adanya level intensitas informasi yang tinggi ya. Maksudnya apa? Kebutuhan informasinya tinggi ya. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari pada organisasi yang ada dan tempat-tempat kerja. Maksudnya adalah kalau orang itu sudah hidup di era informasi ya, maka ciri yang pertama itu mereka selalu membutuhkan informasi itu ya. Bahkan sehari pun tanpa mengakses informasi atau tanpa mendapatkan informasi dari orang lain, mereka akan kebingungan. Ya, contohnya siapa ya? Kalian itu ya. Kita ini ya. Kita ini sekarang hidup di masa masyarakat informasi. Contoh kecilnya apa? Kita itu kan setiap mau tidur buka status ya. Buka Facebook, buka IG, bangun tidur, buka IG lagi, mau mandi, buka IG lagi, mau ke kampus, buka WA lagi begitu. Nah, itu salah satu ciri ya. Ciri masyarakat informasi ya. Kemudian penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran, bisnis serta kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi masyarakat informasi itu tidak akan bisa terlepas dari namanya teknologi komunikasi ya. Teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya apa? Ya kita itu selalu membutuhkan yang namanya jaringan ya, jaringan internet ya. Kemudian kita selalu membutuhkan laptop, membutuhkan handphone, membutuhkan sarana-sarana komunikasi lainnya ya, kayak seperti WhatsApp, email ya. Itu salah satu ciri juga ya. Kita masuk dalam area masyarakat informasi ya. Kemudian kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh ya. Kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh. Jadi ketika kita sudah masuk dalam masyarakat informasi itu kita bisa mengakses ya, kita bisa melakukan transaksi data dengan jarak yang
jauh ya. Jauh itu dalam arti tidak, data-data itu tidak ada di sekitar kita, tapi ada di tempat lain, di dunia belahan lain. Dan kita bisa mengakses itu dengan cepat begitu ya, dengan sangat cepat dan mudah. Contohnya apa? Ya contohnya saja kalian kalau mau beli beli barang begitu ya. Kalian kan pasti buka Shopee begitu ya. Shopee itu kalau kita beli barang, kita kliknya di sini di Tulungagung, yang jual itu ada di mana, Tanah Abang sana, Jakarta. Barang itu bisa sampai ya. Data itu bisa terkirim. Jumlah yang dibeli berapa, nominal yang dibayarkan berapa, kemudian harus transfer berapa, itu kan otomatis akan sesuai begitu. Akan data itu akan nyampe ya. Jangankan di sesama negara ya, di luar negara kita pakai namanya Alibaba, sama ya, marketplace itu Alibaba, itu kita bisa impor lah ya, kita bisa beli langsung barang dari luar negeri melalui platform Alibaba itu ya. Padahal kan jaraknya tuh sangat jauh gitu ya. Kalau kalian pergi sendiri, beli sendiri langsung ke tokonya di sana, di Cina sana, ya mungkin kalian bisa menghabiskan beberapa hari dan puluhan juta ya. Kalau kalian beli di marketplace Alibaba, ya kalian tinggal klik gitu ya, transfer selesai. Itu contoh dari pertukaran data digital yang sangat cepat. Kemudian pertukaran informasi menjadi kegiatan yang dominan. Jadi pertukaran informasi yang ditukarkan apa? Informasinya, ya. Informasi tentang apa? Informasi contohnya tadi ya, informasi tentang ID kalian ya. Kalian kan punya pasti di Shopee itu pasti ada yang namanya ID ya. ID user ya. ID user itu menggunakan email. Email itu ya berupa informasi ya. Ya. Kemudian email ini membeli barang jumlahnya sekian di email ini, kemudian dibayarkan menggunakan nomor rekening ini, ya itu kan data-data informasi ya. Itu sebenarnya kita tuh sebenarnya sedang tersambung dengan simpul-simpul ya. Simpul-simpul dari kita ya. Kita tuh membuat simpul, orang lain membuat simpul, kemudian disambungkan ya. Disambungkan. Simpul itu apa ya? Simpul ini kayak ibarat jaring laba-laba begitu ya. Ibarat jaring laba-laba. Setiap orang tuh pasti punya jaringnya sendiri ya. Dan jaring itu tinggal gabungin aja ke jaringnya orang lain ya. Maka kita dengan orang lain akan bisa menyatu. Kemudian pekerjaan di bidang informasi menjadi lebih dominan dibandingkan masa-masa pertanian dan industri ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dulunya kita tuh tidak pernah terfikirkan ya, itu sekarang menjadi sebuah pekerjaan yang sangat menghasilkan cuan ya. Contohnya apa ya? YouTuber gitu ya, TikTokers ya, Instagram ya. Itu siapa yang ngira orang ngomong dewi ya, orang curhat ya, itu bisa menghasilkan cuan, menghasilkan uang ya, menghasilkan profit. Siapa yang mengira ya? Kalau kemarin kalian pernah dengar ya kasusnya Gozali ya, Gozali yang NFT itu, siapa yang mengira bahwa foto dia ya dengan muka polosnya, datarnya itu selama 2 tahun berturut-turut itu bisa menghasilkan cuan hingga beberapa puluh ya, berapa M itu ya. Gak ada yang mengira ya, itu salah satu contoh dari masyarakat informasi kita ya. Kemudian ada komputer hadir sebagai medium yang dominan untuk menciptakan, menyimpan, dan proses informasi. Jadi ada namanya medianya ya. Medianya nanti itu menggunakan komputer. Itu ya. Kemudian kita coba lihat ya perbedaan masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi. Apa sih perbedaannya begitu?
kita masuk ke sumber daya yang diolah dulu ya. Sumber daya alamnya, kalau masyarakat agraris itu menggunakan sumber dayanya adalah angin, air, tanah, manusia begitu ya, api ya. Itu masyarakat agraris ya, masyarakat pertanian ya. Kalau masyarakat industri mereka menggunakan tenaga listrik ya, listrik atau menggunakan tenaga bahan bakar ya. Contohnya apa ya? Listrik tadi tenaga listrik, tenaga uap, tenaga angin ya, pakai bensin, solar dan sebagainya. Kemudian kalau masyarakat informasi itu yang dibutuhkan apa? Sumber dayanya adalah informasi itu sendiri ya. Jadi ada transmisi data yang terkirimkan antara satu orang ke orang lain, antara satu perangkat ke perangkat lain. Nah, itu namanya sudah ada namanya masyarakat informasi di situ ya. Karena ada transmisi data yang terkirimkan. Oke, kemudian sumber daya yang dibutuhkan ya. Kalau masyarakat agraris, masyarakat pertanian, yang dibutuhkan adalah bahan mentah ya. Bahan mentah ya, bahan mentah yang ada di alam ya. Air, tanah begitu. Udara ya. Kalau masyarakat industri itu yang dibutuhkan apa? Modal, duitnya ya. Kamu punya modal berapa? Mau bikin pabrik apa? Ya, itu masyarakat agraris ya. Kemudian kalau masyarakat informasi yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah pengetahuan kita ya. Pengetahuan kita terhadap suatu hal yang menghasilkan duit gitu ya, menghasilkan ya. Yang dibutuhkan adalah pengetahuan kita. Misal nih kalian jadi YouTuber. Itu yang dibutuhkan apa? Ya pengetahuan kalian untuk ngedit video ya, bikin timeline, bikin kalimat yang mengundang orang untuk melihat channel kalian ya. Gitu. Bagaimana cara meningkatkan viewers ya, bagaimana meningkatkan subscriber ya. Itu yang dibutuhkan ya, pengetahuan kalian untuk seperti itu ya. Kemudian ini keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan. Kalau masyarakat agraris itu nggak terlalu butuh skill ya. Skillnya tuh nggak terlalu butuh karena apa? Ya skill itu bisa dilatih gitu ya. Karena orang misal kita bajak sawah gitu ya, nyangkul gitu ya. Ya semua orang bisa nyangkul gitu ya. Tinggal orang itu belajar dari petani lainnya ya, orang yang nyangkul lainnya di sekitarnya begitu. Kita lihat, amati, belajar 1, 2, 3, 4 kali sampai 100 kali nyangkul pasti sudah lanyah, sudah ahli mencangkul. Itu kalau jadi masyarakat agraris begitu. Tapi kalau masyarakat industri itu yang dibutuhkan adalah skill apa? Skill khusus terhadap kemampuan keahlian untuk mengoperasikan mesin ya. Misal mesin pembangkit listrik ya, nggak semua orang bisa mengoperasikan mesin itu ya, perlu keahlian khusus ya. Oke, kemudian kalau masyarakat informasi yang dibutuhkan apa keahliannya itu? Yang dibutuhkan adalah keahlian dengan skill yang tinggi ya. Pekerja profesional ya. Namanya pekerja profesional. Maksudnya adalah orang itu menguasai satu bidang secara menyeluruh ya. Orang yang semisal bikin jadi YouTuber gitu ya. Maka orang itu pasti akan menguasai segala hal yang berkaitan dengan YouTube ya, mulai dari
peralatan yang dibutuhkan, kemudian cara merekam yang baik, angle-nya dari mana saja, lighting-nya dari mana saja, kemudian sound-nya itu gimana gitu ya. Kemudian ngeditnya pakai apa, berapa durasinya, ya. Itu namanya profesional ya. Profesional dalam bidang pekerjaan. Gitu. Oke. Kemudian kalau teknologi yang digunakan ya, kalau masyarakat agraris itu ya alat-alat manual kayak cangkul, sabit, ya, cetok gitu ya. Kalau misalkan industri ya mesin ya, pasti mesin ya yang digunakan. Kalau masyarakat informasi, itu yang digunakan adalah teknologi cerdas atau AI ya. AI itu artificial intelligence ya. Kayak handphone itu kita sudah tersambung namanya AI ya. Ya, kemudian prinsip perkembangannya kalau masyarakat agraris itu tradisional ya. Kalau industri itu pertumbuhan ekonominya ya. Kalau masyarakat informasi itu penerapan pengetahuan ya. Pengetahuan dalam teknologi. Maksudnya gimana ya? Maksudnya begini. Ketika kita masuk dalam masyarakat informasi, maka kita ketika tahu segala sesuatu, ya, kita punya ilmunya, maka kita bisa menerapkan itu dengan bantuan teknologi yang ada. Ya, kayak contohnya tadi itu orang edit video itu kan mereka tahu ini video, kemudian editnya pakai ini, gitu kan. Aplikasinya ini begitu, diuploadnya di sini, itu namanya penerapan pengetahuan dalam teknologi. Gitu ya. Terus kemudian mode produksi ya, produksi dalam bidang ekonomi. Kalau masyarakat agraris itu ya pertanian, pertambangan, perikanan, peternakan ya, itu masyarakat agraris. Kalau masyarakat industri ya produksi, distribusi, konstruksi ya, kayak gitu. Kalau masyarakat informasi, ya transportasi ada, ya bisa ya, perdagangan, asuransi, real estate ya, kesehatan, rekreasi, penelitian, pendidikan, pemerintahan ya, semua bisa masuk ke dalam situ. Nah, ini contoh saja nih, contoh yang ringan ya. Contoh dari masyarakat informasi itu apa? Ada mailing list, email ya, ada chatting ya, chatting kita sehari-hari itu. Friendster itu ya kayak dulu sebelum ada Facebook itu ada namanya Friendster. Mailing list ya, mailing list itu email kita kan ini kalian nggak tahu ya, kalau kalian itu gunanya email itu mungkin hanya untuk mengaktifkan handphone ya. Tapi bagi saya email itu salah satu sarana untuk bertukar informasi dengan orang ya, secara akademis ya, secara akademis. Dan selain itu email itu saya gunakan untuk untuk menerima informasi dari sebuah hal yang saya ikuti ya, sebuah hal yang saya ikuti. Kemudian ada chatting itu kan ada banyak sekarang ya. Kalau dulu hanya pakai SMS ya. Sekarang ada WA, ada Telegram ya. Ada Telegram gitu ya. Ada Discord ya. Itu contohnya. Kemudian ada Friendster. Friendster itu sejenis Facebook ya. Friendster itu hadir sebelum Facebook ya. Ya fungsinya sama, sarana komunikasi juga ya, sarana komunikasi. Ya, sekarang ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter ya. Sama, fungsinya sama untuk komunikasi gitu ya. Berbagi cerita, berbagi pengalaman, ya sifatnya harian, mingguan, bulanan, tahunan, seperti itu. Itu fungsi utama ya. Nah, itu contoh dari masyarakat informasi lah. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah kita tuh sudah masuk masyarakat informasi atau belum ya. Kalaupun sudah masuk, apakah kalian itu benar-benar masuk atau hanya sekedar
ikut-ikutan begitu, ikut berperan atau hanya numpang berperan, numpang ikut-ikutan gitu ya. Ini nggak usah. Nah, ini, oke, gitu ya. Jadi itu yang materi kita tentang masyarakat informasi. Yang perlu kalian pahami adalah bahwa kita sekarang ini sudah masuk dalam masyarakat informasi. Kunci masyarakat informasi adalah transmisi data antara simpul-simpul kita ya. Tergantung nanti kalian mau menjadi pelaku utama atau menjadi objek ya. Itu nanti yang perlu kalian renungkan ya. Baik, materi hari ini cukup sekian dulu ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan ke-6 minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.